terima kasih Anda masih bersama kami. Partai Demokrat menghimbau para ibu untuk tidak membawa anak yang masih kecil dalam kampanye terbuka. Selain untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, larangan tersebut juga sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun Perlindungan Anak. Sejak masa kampanye berjalan mulai Minggu 16 Maret lalu, sudah banyak partai politik yang melanggar aturan dengan melibatkan anak. Untuk menghindari sanksi karena melibatkan anak, Partai Demokrat berkonsultasi dengan Badan Pengawas Pemilu agar tidak melanggar aturan tersebut. Ditemui setelah menggelar pertemuan tertutup di kantor Bawaslu Jumat siang, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat menghimbau, dalam rapat umum yang akan digelar Partai Demokrat dalam waktu dekat, peserta kampanye yang membawa anak agar tidak masuk ke area. Anak-anak, tapi kalau ada kondisi ibu-ibu yang mau banget hadir dan kita tidak bisa mencegah dan mereka bawa anaknya, maka tentu yang kita harapkan adalah menghimbau yang bersangkutan untuk tidak masuk lapangan atau menjaga anak-anak mereka jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kami meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia apabila ada kampanye rapat umum agar supaya lebih baik tidak hadir di lapangan untuk menghadiri kampanye daripada membawa anak-anak mereka yang bisa berbahaya bagi anak-anak. Dalam pertemuan tersebut, Andi juga mempersoalkan peran Bawaslu di tingkat paling bawah mengawasi jelang pemungutan suara. Hasil konsultasi tersebut, Bawaslu juga mengajak parpol dan caleg bersama melakukan pengawasan. Dari Jakarta, Eko Yulianto melaporkan. Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu Lubuk Linggau, Sumatera Selatan menuai sorotan akibat kian maraknya alat peraga kampanye para caleg yang dipasang di sembarang tempat. Anggota KPUD Lubuk Linggau Divisi Hukum dan Pengawasan Lukman Hakim berharap Panwaslu Lubuk Linggau lebih proaktif untuk memberi teguran bagi para parpol yang calegnya telah melanggar aturan-aturan kampanye. Maraknya atribut kampanye yang terpasang di sembarangan tempat dinilai KPUD Lubuk Linggau akibat kurang tegasnya dari pihak Panwaslu dalam melakukan penertiban. Anggota KPUD Lubuk Linggau Divisi Hukum dan Pengawasan Lukman Hakim mengatakan, lembaga yang mempunyai kewenangan penuh dalam menindak tegas pelanggaran atribut-atribut kampanye ini dinilai tidak tegas dalam melaksanakan tugasnya sehingga masih maraknya atribut dan alat peraga kampanye yang terpasang di zona larangan atau berbagai tempat umum. Untuk itu ia berharap agar Panwaslu lebih proaktif untuk memberi teguran bagi para parpol yang calegnya telah melanggar aturan-aturan kampanye. Bukan hanya sekedar melakukan rekomendasi ke pihak KPU dan Pemkot Lubuk Linggau saja. Itu yang tidak boleh dalam protokol, di pohon-pohon, di fasilitas pemerintah, di tiang listrik, itu tidak boleh. Tapi nyatanya apa? Kan kita lewat banyak ini kan, ada di KMP masih, di pohon-pohon sudah masih banyak. Nah mestinya Panwas harus tegas, jangan cuma bisa mengeluarkan rekomendasi. Itu. Dia punya wewenang, punya hak sebagai pengawas. Nah, padahal itu sudah jelas. Apabila mereka sudah menyatakan melanggar, misalnya PK, ada kampanye itu, maka Panwas juga bisa nyuruh langsung ke pemerintah. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sukmaldino melaporkan. Dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi calon presiden 2014 terus mengalir dari berbagai kalangan. Kali dukungan datang dari ribuan pendukung Jokowi for Presiden yang menggelar syukuran nasional dan deklarasi Laskar Rakyat Jokowi Kabupaten Kerawang tepat di Tugu Proklamasi Rengas Dengklok, Kerawang pada hari Minggu kemarin. Ribuan pendukung Jokowi for Presiden Minggu kemarin berkumpul di Tugu Proklamasi Rengas Dengklok, Karawang untuk menggalang dukungan dan syukuran nasional atas penetapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi sebagai capres asal PDI Perjuangan di Pilpres 2014. Selain menggelar syukuran, pembacaan deklarasi Laskar Rakyat Jokowi Kabupaten Kerawang juga digumandangkan oleh ribuan warga Kabupaten Kerawang. Menurut Ketua Umum Nasional Laskar Rakyat Jokowi Riano Osca,
Dipilihnya Tugu Proklamasi Rengas Dengklok Karawang merupakan tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana tempat tersebut dikenal sebagai tempat penculikan terhadap sang proklamator bangsa Soekarno untuk merumuskan teks proklamasi sebagai awal berdirinya NKRI. Riano menambahkan lahirnya Laskar Rakyat Jokowi yang sudah terbentuk di 186 kabupaten di 24 provinsi ini dilatar belakangi keprihatinan atas kepemimpinan nasional yang tidak berpihak kepada rakyat. Dibawa oleh para pemuda yang dipimpin Soekarno ke Rengas Dengklok, dan dari sinilah Indonesia lepas dari masa kolonialisme dan imperialisme. Jadi kemerdekaan itu dimulai dari Rengas Dengklok. Untuk itu kami mengambil momentum bersejarah itu. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan adalah bahwa tugas pokok daripada Laskar Rakyat Jokowi ini adalah mengawal dan mengamankan proses suksesi yang akan berlangsung tahun ini. Selain membacakan deklarasi, dalam acara tersebut juga dilakukan pengecatan kembali Tugu Proklamasi Rengas Dengklok Karawang oleh para pengurus Laskar Rakyat Jokowi. Dari Rengas Dengklok Karawang, Maria Magdalena dan Ketut Sumadiase melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.